melakukan pembuatan tugas berupa video penyuluhan dan edukasi terkait cacat fisik akibat amputasi. Kami mengambil judul besar cacat fisik amputasi akibat diabetes mellitus. Untuk teman-teman semua, jangan lupa nantikan keseruan-keseruan video dari kami dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye. Baik teman-teman semua, untuk proses pembuatan video terkait penyuluhan amputasi akibat diabetes mellitus kami akan lakukan di dalam ikuti keseruan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Pamanukuda Badarudin Baru di sini akan melakukan edukasi atau penyuluhan terkait perawatan setelah amputasi akibat diabetes mellitus. Langsung saja kita ke pematerinya. Baik teman-teman semua, sebelumnya mungkin perkenalkan saya atas nama Mutia Rata. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sama moderator tadi, kami akan melakukan penyuluhan. Kami berfokus pada perawatan amputasi akibat diabetes mellitus. Nah, untuk teman-teman semua, dalam perawatan setelah amputasi ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, bagaimana cara kita merawat luka supaya tidak terjadi infeksi dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama kita langsung ke bagaimana untuk dalam segi perawatan lukanya, bentuk lukanya seperti apa. Mungkin dalam hal itu ada beberapa alat medis yang perlu kita sediakan, seperti contohnya kayak sabun, air bersih, terus salep antibiotik yang sudah disertakan oleh dokter, terus juga ada rasa steril dan perban steril. Nah, untuk bekas dari luka amputasi ini tuh sebenarnya ini tidak bisa atau diusahakan untuk supaya tidak istilahnya supaya tidak basah gitu, takutnya nanti itu penyebab terjadi infeksi. Mungkin untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa lihat atau bisa menyaksikan tayangan video kali ini untuk dalam proses perawatan lukanya. Jadi di bagian poli sudah amputasi ya, karena posisinya dibawa ke base ya, dalam kondisi sudah teramputasi. Seperti apa kondisinya? Seperti ini. Ini kurang lebih sudah 2 kali. Ini perawatan yang kedua. Jadi kita buka dulu. Teman-teman bisa lihat untuk perawatannya seperti ini. Pasien punya riwayat diabetes. Kemudian ya seperti biasa kita lakukan proses perawatan luka menggunakan 3M, yaitu yang pertama adalah mencuci luka ya, dengan menggunakan sabun khusus untuk mencuci luka dan air mineral ya. Di sini kami menggunakan air mineral yang masih kemasan ya, dan pastinya masih steril. Oke, kita lanjut untuk mencuci luka ya. Di sini kita menggunakan teknik swabbing ya, dengan cara digosok seperti di video ini bisa kita lihat. Kemudian di sini lukanya ada dua, ada di bagian atas di bagian kol, kemudian di bawah di bawah telapak kaki ya. Oke, ini kita fokus dulu ke bagian yang luka tersebut ya. Oke, setelah kita cuci kita bilas menggunakan air mineral, kemudian kita keringkan dengan kasa steril, dan untuk mengurangi bakteri kita gunakan antiseptik ya, untuk mengurangi bakteri pada luka tersebut. Oke, kita tunggu sampai 1 menit ya. Kemudian baru kita ke proses perawatan selanjutnya, yaitu M kedua, yaitu membuang jaringan mati ya, jaringan mati
ozon sebagai terapi regeneratif ya. Kami setting selama kurang lebih 20 sampai 30 menit. Setelah itu baru kita tambahkan lagi antiseptik ya, untuk dan memaksimalkan obatannya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu memilih dokter pada luka tersebut. Di sini kami menggunakan antimikrobial ya. Di sini yang produknya kami menggunakan Ioso powder ya. Full ini full kita taruhkan bagian bawah. Bagian bawah kita gunakan Gluconazine Plus. Terus tadi itu membantu mengurangi bakteri pada luka tersebut. Kemudian kita tambahkan alginat dan di atasnya karena cairan cukup banyak ya, jadi kita tambahkan foam untuk membantu menyerap cairannya, jadi tidak sampai habis keluar ya cairannya. Kemudian kita fiksasi ya, agar foamnya ini tidak geser-geser. Di bagian bawah juga kita tambahkan foam ya, kita fiksasi. Oke, selanjutnya tambahkan di atasnya lagi ya, karena ini lumayan banyak cairannya, jadi kita tambahkan kasa kurang lebih 3 sampai 4 lapis ya. Untuk perawatannya, teman-teman yang bertanya kemarin ya di kolom komentar, kurang lebih berapa kali ya diganti balutannya. Jadi biasanya kami untuk mengganti balutan pada luka ini ya 2 sampai 3 hari, tergantung kondisi cairannya. Kalau misalkan luka sudah bagus atau cairannya banyak, baru kita ganti ya. Kemudian kalau masih aman, jadi kami ganti dengan 3 hari sekali ya, seperti itu ya. Nah, untuk finishnya di sini kami menggunakan orek atau cohesive bandage ya, warna. Ini untuk mempercantik sekaligus untuk mengurangi kalau misalkan ini ya, agar tidak terlalu kelihatan kalau ini karena lukanya ini parah ya, jadi estetik. Oke. Nah, itu ya. Jadi teman-teman sudah menyaksikan bagaimana proses dalam perawatan luka setelah amputasi akibat diabetes gitu. Nah, proses perawatan luka ini itu sebenarnya bertujuan untuk supaya proses penyembuhannya itu lebih cepat gitu, lebih intens, lebih cepat tumbuh jaringan-jaringan baru. Dan proses perawatan luka tadi itu juga sangat penting supaya tidak terjadi infeksi pada luka. Mungkin teman-teman tanyakan bagaimana sih infeksi pada luka diabetes atau seperti apa bentuknya. Yang ditakutkan itu adalah nanti mungkin seperti kayak munculnya pembengkakan, terus kemerahan, keluarnya cairan, keluarnya nanah. Seperti itulah bentuk dari infeksi bekas amputasi. Makanya itulah yang perlu kita jaga. Menjaga kelembapan supaya tidak terjadi infeksi seperti yang saya katakan tadi. Mungkin karena kalau semisal luka bekas amputasi itu basah, itu berarti bisa munculnya infeksi. Infeksinya berupa mungkin nanti infeksi bakteri atau bisa seperti muncul cairan atau nanah seperti itu. Itulah pentingnya kita dengan cara merawat kebersihan. Oke, selanjutnya untuk perawatan yang kedua itu kita itu harus yang namanya rutin mengontrol gula darah kita. Tentunya itu perlu melalui kesadaran kita pribadi, kita datang ke tenaga kesehatan, kita punya istilahnya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apa sih makanan-makanan tidak boleh dikonsumsi untuk pasien atau untuk orang yang mengalami diabetes atau untuk orang yang mengalami amputasi akibat diabetes. Yang pertama itu adalah makan makanan yang mengandung banyak karbohidrat, contohnya seperti nasi, terus ada roti putih, makan makanan yang banyak mengandung lemak tinggi, contohnya seperti daging merah, kayak sapi, kambing, terus makan makanan yang banyak mengandung minyak, terus yang terakhir makan makanan yang berprotein tinggi seperti ikan asin dan lain sebagainya. Itulah makan makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau diatur untuk konsumsiannya supaya tidak atau supaya gula darah itu tidak semakin meningkat, supaya nanti itu juga dapat membantu proses penyembuhan luka bekas amputasi.